Sama-sama dari jalannya pertandingan dan ini adalah match pertama kita di mana untuk beberapa player untuk di tengah case dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik, sedikit lagi EP tersisa di dalam tubuhnya. Andai tadi masih ada sebuah pergerakan yang masih cukup salah, namun ternyata untuk sekarang case masih berhasil selamat di dalam area tersebut. Oke, emblemnya silakan Profesor KB. Wah, ini Casey ngambil satu buah cooldown reduction ya. Dia mau mengejar sepertinya untuk 45% cooldown reduction. Sementara kalau kita lihat dari scene, dia ambil trail di sini untuk adaptive attack-nya tentu yang nanti akan lebih tinggi untuk feather airstrike yang ia lakukan. Nah, kalau Kimura dia malah di sini lebih berfokus sama tenacity, firmness dan juga sama Brave Smith. Jadi dia bakal sustain banget. Dia bakal jadi satu-satunya badan bagi Aura Fire. Begitu juga dengan Dixon yang kali ini fokusnya menuju ke arah Brave Smith tapi pakai Festival of Blood. Yes, dan bahkan kalau misalnya kita lihat juga dari sisi Matrix, ini benar-benar dia mau nge-burst abis. Dengan adanya Weapon Master Weapon di Agility Master. dan bahkan untuk positioning, memang kalau dengan adanya sosok Leo Murphy di depan sana bakal coba di pick up. Flicker telah dikeluarkan, Fan masih menahan satu buat tempat top lane-nya untuk melakukan team fight kembali. Lihat, Rhythm of Joy nampaknya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan seorang Sin. Dan lihat Ray-nya terperangkap di tanah Kurt Altar. Bertukar satu poin dan Fan juga ter-take down, dimakan oleh seorang Case. Oke, Van mungkin ingin mencoba peruntungannya barusan ya. Karena dia udah kecemplung di situ loh. Tempest of Blade udah dikeluarkan, 4 pedangnya standby. Iya, Kalau dia bisa manfaatin itu tadi bisa semua. Apalagi dia killing spree. Yes. Killing spree ini bakal jadi poin penting banget buat Link. Sustain team fight ditambah fatal. Ingat, jarang banget kita melihat fatal. Kecuali mungkin ketika ada di Link. Karena balik lagi, Link critical chance-nya itu tinggi sekali. Dan untuk saat ini, ya kita lihat sendiri di Turtle. Ini bakal di set up habis-habisan. Dan di satu sisi lainnya Kimura, dia bakal tarik ulur aja untuk Turtle-nya. Biar memberikan waktu untuk Fan mendapatkan level yang ke-6. Selama landingnya belum kedorong, it's okay untuk Kimura bisa mendapatkan satu sosok turtle. Dia tarik ulur. Tapi sekarang potensial yang sangat terbesar didapatkan Aura Fire. Kenapa? Tidak terganggu dari purple buff-nya. Dan dia juga bisa melakukan clear dari bottom lane. Notabene-nya ini akan menjadi sosok yang cukup diuntungkan Aura Fire. Dapat atau tidak di arah turtle, dia masih bisa engage menuju ke arah top lane. Tapi lihat Kabuki, best everybody, Super Raw Sobriadi berhasil selamat tapi tidak akan melepaskan seorang Awas. Dan ternyata Awas still survive di top lane. Satu point kill coba didapatkan, nampaknya mencoba dibalikan kembali Case. Dengan damage yang masih kurang cukup bersama satu bunker Tatar yang selesai menutup Hai, menjadi korban keganasan dari Dewa United Esports di top lane. Oke, entah ini termakan adrenalin atau seperti apa karena masih banyak banget sebuah miskalkulasi yang memang terlihat dari beberapa team fight yang udah terjadi loh Prof. Entah ini match pertama, entah ini termakan adrenalin, entah apapun yang udah terjadi barusan di belakang sana. Tapi miskalkulasi dari tadi banyak banget loh. Ya, kita melihat banyak sekali backup. Betul. Backup yang berdatangan satu demi satu. Tapi permasalahan utamanya adalah tumbangnya juga satu demi satu. Iya. Dan di sini posisinya Kabuki tumbang, hanya saja Supra Supriyadi dia tidak tumbang sama sekali. Dan untuk di mid lane tidak ada satu walkout altar. Jadi mungkin Case akan terpick off. Mau tidak mau, Retribution bahkan harus dikeluarkan begitu saja. Tapi Super Out Supriyadi, dia berhasil menyelamatkan dirinya, itu salah satu hal yang cukup mahal. Kenapa? Kabuki dia mau gak mau keluarin flickernya. Hai pun menjadi korban selanjutnya. Cuma yang akan menjadi masalah kali ini adalah Watt gak punya flicker. Walaupun di cover oleh seorang Leo Murphy, tapi dia juga gak punya flicker. Bukan sisi yang dimiliki yang cukup besar dari Dewa United di arah top lane. Aura Fire ini bisa nge-solo pick off. Enggak solo sih, sorry. Duo pick off. Duo? Iya. Lagi dan lagi, ada Angela di sini posisinya. Iya, ada Angela di posisi di sana. Duo pick off, dua player ini. Dan ada sebuah kelemahan kecil di dalam tubuh Brody. Ingat, tiap Brody memberikan damage, dia harus berhenti loh. Dia berhenti loh pergerakannya dari movementnya. Cuman sekarang dengan adanya tenacity yang dibawa oleh Watt itu sendiri, harusnya ini pun bisa membantu dia lagi loh. Tapi di area bawah, orange buff loh. Perebutan. Dipaksa Sama-sama Retribution juga, cuma bedanya buat di sini kita bakal melihat bagaimana Ray, dia pakai Weapon Master. Jadi akan ada 5% tambahan dari magic power yang tentunya ia miliki. Bakal lebih pedih lagi nanti kalau misalkan dia engage Rhythm of Joy-nya ke arah Kabuki. Ya, tapi lihat sosok Sin. Sin from nobody, tapi lihat kali ini last one. Hook berhasil mendapatkan high. Gue akan membahas Sin sedikit. Ini adalah sosok orang yang from nobody, sekarang lu bermain di MPL. Dan bahkan, kalau dari kasat mata gue pribadi, Aura Fire ini cukup main gameplaynya dengan adanya Sin di kubu dari mereka. Tapi lihat Retribution akan coba diamankan oleh Fan. What a Retribution, take overlord yang sangat mahal. Membuat para pasukan dari Aura Fire tidak jadi rugi. Definisi bisa kita bilang harusnya mereka rugi banget, jadi malah sama.
Dan tepat waktu kehadiran dari Heartguard tadi membuat tingkat dari mereka untuk durability-nya, untuk melakukan dari setup-nya. Ini kan akan semakin jauh lebih pede lagi loh. Heartguard-nya tepat banget tadi. Kalkulasinya, kalkulasi terus juga masih ada Tempest of Blade. Tapi Dixon, penalty zone ke arah belakang. Dan ternyata penalty zone for nothing. Gak ada flicker kali ini. Dan bisa dibilang Aura Fire berhasil mendapatkan informasi yang sangat mahal. Dewa 3, Aura 3. Dallas prediction by Samsung Galaxy S23 series 5G. Kali ini Papulung menuju ke arah Dewa. padahal seperti kita tahu, Papulung dari awal early prediction-nya menuju Aura Fire. Ya menjadi sebuah pertanyaan mungkin ya pasti. Wah lu abis ngepredik Aura kenapa menjadi dewa untuk sekarang gitu loh. Yes. Tapi dengan ada deretan-deretan tadi yang udah dilihat juga dari beberapa pick-pickan lagi, dari beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Itu menjadi membuat gue juga mempredik tadi ke arah dari Dewa United Esports untuk di game yang pertama ini. Oke, kita berbicara sedikit soal gold. Goldnya nggak berbeda jauh, 4-4 dari segi point kill, tapi objektifnya hanya baru di bottom lane saja yang didapatkan. Fun mendapatkan Berserker's Fury, yang artinya Dewa United Esports harus lebih berhati-hati di lini belakangnya agar jangan sampai mereka terpick off. Karena kalau nggak ada backliner dari Dewa United Esports, mereka tidak akan memiliki damage yang cukup. Dan Brody dari Watt, ingat dia ready flicker, dia dari tadi safe banget di posisi belakang, dan dia juga bisa menghentikan linknya. Ini bisa dibilang jawaban satu-satunya dari Dewa adalah bagaimana Leo Murphy menjaga sosok Brody-nya agar tidak terkena pick off dari Link Angela ini. Yap, Web hampir aja tuh Iron Hook-nya, hampir aja. Iron Hook ya hampir, tapi kita lihat di sini Dixon tidak memiliki flicker dan kemungkinan besar para pasukan dari Aura Fire mereka akan coba mengadu ke arah Turtle. Dan para pasukan dari Dewa United Esports, mereka harusnya udah sadar dengan ada kehadiran para pasukan Aura Fire di pit Turtle. Mereka akankah melepaskan perfect Turtle untuk para pasukan dari Aura Fire atau bahkan Turtle kali ini akan dibiarkan dan menjadi sosok Lord di menit yang ke-8 nanti. Tapi nampaknya dari Dewa United mereka tidak akan melepaskan begitu saja. Ray di garis depan mencoba untuk memberikan tempo terlebih dahulu. Fun, adu retribusi dan bahkan Fun kayak perfect Turtle for Aura Fire. Berhasil mendapatkan satu momen kill karena Turtle tumbuh di arah belakang. Superawa Supriyadi belum membantu damage di arah bottom lane. Tapi lihat para pasukan dari Aura Fire mereka hanya bisa mendapatkan Dixon. Dixon hanya menjadi korban dan Aura Fire mendapatkan perfect Turtle mereka di match kali ini. Oke, lagi dan lagi di sini terlihat bagaimana objektivitas yang dimiliki oleh Van lewat retribution-nya. Ini bagus banget loh, benar-benar bagus banget, on point. Mau dalam tekanan seperti apapun, tapi barusan ada sebuah serangan lagi yang dilakukan ini. Oke, counterpart memory menghilangkan seluruh ingatan dari seorang Kimura. Dan kalaupun dari high masuk ke dalam seorang Kimura itu akan menjadi sia-sia. Yang problem utamanya kali ini mungkin yang harus dihadapi Dewa United Esports adalah retribution-nya. Retribution Fun memang cukup kuat, cukup pede. Karena beberapa belakangan turnamen yang aku kali ini langsung ada pelatihan, belum ada. Masih ditahan begitu saja dengan respon yang sangat cepat membuat Hai masuk ke dalam tubuh dari seorang Van. Oke, ada beberapa player yang memang sudah standby di area tersebut, tapi barusan ada sebuah setup yang memang tadi mendapatkan satu orang pula. Namun untuk sekarang terbuka lagi beberapa objektif di atas, terbuka lagi beberapa pertahanan lewat Aura Fire. Mereka sepertinya untuk sekarang mulai berkumpul dan mulai stick together. Ada strategi apa yang ini paling memungkinkan ini? Oke, dengan adanya sebuah tembakan menuju ke arah depan tertangkap. Kurtal save the day. Di depan sana Ray mencoba menuju ke arah Sir Kabuki. Tapi lihat Kabuki, still survive, tidak bisa terlalu lama. Counterpart memory, Superawa Supriyadi double kill. Berhasil didapatkan Aura Fire, mereka kehilangan dua player pentingnya. Tapi lihat dari bottom lane, mereka tukar dengan turret. Dorongannya maksimal dan Fun sepertinya tahu. Sepertinya dia tahu akan terjadi hal yang tidak dia inginkan di dalam top lane. Yap. Tapi di bagian tengah coba lihat ada satu lagi plotan. Akankah dia bertahan tapi tidak bisa Fun. Tidak sempat pula dimasukkan oleh Heartguard yang diberikan oleh Angela Hai. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Wah, ini ada dua hal penting barusan. Yang pertama adalah Leo Murphy, dia percaya banget bahwa mid bisa ditumbangkan sebelum dia recall. Dia menahan dengan darah setetes seperti tadi. Dan dia masih punya belebihan agar menangkap Karavan. Dan poin kedua, Watt. Dia belum menggunakan Wind of Nature. Di menit ke-9, dia udah selesai dengan Wind of Nature. Dia percaya bahwa Leo Murphy dengan belebihannya akan menghentikan bagaimana Fun sebelum Tempest of Blade. Tapi lihat, Fun sudah kembali lagi ke lane of down. Memang tidak memiliki purple buff ini yang menjadi keuntungan dari tim Dewa United. Dan itu dia, kalau kita nggak bisa untuk mengadu retribution, jawabannya adalah satu. Ganyang. Hajar dulu. Sikat pemilik retribution. Team fight dulu, bikin mereka nggak bisa adu retribution. Karena itu yang selalu gue lakukan.
Dan itu menurut gue adalah salah satu teori gue pribadi. Ya walaupun gue tidak profesional, tapi ya kalau lo nggak pede retri lo, ganyang aja. Ganyang aja tim lawan. Gimana menurut Profesor? Sama aja kayak gini, point kill sama dengan objektif gratis. Yes. Mau itu turret, mau itu purple buff, mau itu lord, turtle, yang namanya point kill itu bisa jadi objektif gratis. Oke. Makanya kalau misalkan ada point kill tapi nggak ada objektif, nah itu yang harus dipertanyakan. Mahal banget. Mahal banget karena point kill ini bukan kayak sembarang oke kita dapat kill terus kita dapat gold, enggak. Tapi apa yang bakal jadi next step untuk ditukarkan dengan satu point kill ini. Oke, dan tapi lihat di arah top lane, ini dari Van akan coba menyelesaikan Lordnya dengan sangat cepat dan sayang sekali walaupun Lordnya telah selesai, tapi setelah melewati detik dari 4-1 Profesor. Yang tandanya Super Minion masih bergerak, notabene-nya mereka akan coba dapetin inner turret terlebih dahulu. Dan Lord kali ini tidak terlalu menguntungkan dari segi laning phasing kalau gue lihat. Tidak terlalu menguntungkan karena lihat inner mereka. Wah. Mungkin 2 masih bertahan Profesor. Dan tahu nggak, ini inner yang bagus banget buat Dewa United Esports. Yang pertama, Lord di atas. Lordnya di atas. Yang kedua, Aura Fire malah membuka Magic Sentry untuk Dewa United Esports. Sementara Aura Fire di top lane mereka masih punya inner turret, jadi Magic Sentry-nya nggak akan menyala di arah top lane. Ketika mereka mau Lord, posisi tidak akan terbuka. Itu dia. Mereka nggak ada yang tahu di mana keberadaan dari para pasukan Dewa United Esports lainnya. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dari segi gold, Super Awat mengungguli 1000 gold. Ketimbang kali ini. Kabuki Ketimbang Kabuki yang kita tahu notabene-nya Kabuki. Kabuki salah satu gold laner yang selalu menjadi perhatian para pemain dari tim lawan Aura Fire. Nah, ini dia pertanyaannya. Dia mau Husklaw dulu atau dia mau Hunter Strike dulu? Agar dia bakal punya escape dengan movement speed ketika dia dikejar sama Ray. Ray dari tadi engage-nya ke arah belakang. Tidak ada stopper. Betul. Untuk sosok Joy. Jadi Rhythm of Joy-nya pasti bakal full damage masuk ke arah Kabuki. Pertanyaannya, dia mau escape pakai apa? Flicker atau Hunter Strike? Dan Kalau lu sebenarnya tanya, juga untuk Ray punya waktu sedikit banget Betul. loh. Ini beberapa orang oke lah tidak bisa memberhentikan dia secara langsung. Tapi nggak ada HP yang cukup tebal juga di dalam tubuh dari Ray. Makanya untuk menghilangkan Beatrix sebagai salah satu pilihan terbaik dari deretan terburuk untuk marksman di saat melawan Joy. Ya mau nggak mau dia harus secepat mungkin. Nah, tapi poin plusnya dia udah Blood Wings. Blood Wings memberikan magic damage yang Ada tinggi. absorb juga. Ada absorb juga. Ini dia perlindungan satu-satunya mungkin untuk Ray dan pantulan damage-nya ini loh. terlalu sakit. Dan Terlalu sakit menurut dia. gua, opini gua pribadi, ini pribadi ya. Kalau misalnya tadi dihadapkan dengan posisi seperti tadi, gua menuju ke arah Husklaw. Gua pribadi. Walaupun memang tidak terlalu sakit damage dengan butuhnya Hunter. Tapi lihat Paciman dia mata! Bloody Hand! Oh my God! Liam Murphy is back kali ini. Para pasukan dari Aura Fire mereka terkejut terheran-heran. Dan lihat Lord kembali lagi mungkin akan di tangan dari Dewa United Esports. Oh my God! Oke, kita lihat akankah ada sebuah keberanian ataupun gambling yang akan dilakukan oleh beberapa pemain dari Aura Fire ataupun dari Van sendirian untuk bisa masuk dan melakukan kontestasi terhadap satu ini, tapi ternyata tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kayaknya kita jarang deh melihat hal tersebut kalau misalkan udah di level MPL. Ketika ada satu yang ter-take down atau ter-pick off, kayaknya mereka lebih memilih untuk sabar, hold the high ground. Apalagi ada Parsha, ada Beatrix, dan ingat, Link Angela, ini yang mungkin harus diperhatikan kembali. Dia mau buka Win of Nature-nya, entah untuk ke arah Beatrix atau ke arah Link-nya. Karena dari tadi kita tidak melihat ancaman yang begitu benar-benar berbahaya untuk kuatnya sendiri. Flickernya masih ready, dia Win of Nature masih ada. Dan bahkan kita tahu sendiri Brody, dia tanpa item defense pun secara status dia kuat. Dia kuat. Tambah Tenacity yang dia bawa. Tambah Tenacity lagi yang dia bawa. Benar. Dan ini menjadikan udah enak banget untuk Brody di game ini. Kemungkinan besar akan ada 4-1 nih komposisinya menurut gue ya. Ini akan ada di 4-1. Kenapa? Kemungkinan besar para pasukan dari Aura Fire mereka akan coba dengan bertahan di arah bottom lane. Tapi lihat one by one situation di arah top lane. Mampukah Ray menangkap dari seorang Van yang notabene-nya akan cukup sakit dari Van ketika melawan Ray. Karena ingat, Ray nggak bisa dibantu, Van bisa dapat duo tiba-tiba. Iya makanya. Ini dia permasalahan utamanya. Kalau seandainya nanti Iron Hook-nya connect lagi, tentu tim fight 4 lawan 5 akan menguntungkan bagi Dewa United Esports. Ketika Lord-nya masih ada. Alright. Ini siapapun yang tertarik ya untuk sekarang ya. Oke, Lord-nya masih bertahan di depan sana. Super Minion juga membantu. Super Out Supriyadi berhasil mendapatkan mid turret mereka. Kimura akan coba di all in. Langsung menuju ke arah belakang. Tapi Ray mencoba melakukan flanking. Unstoppable didapatkan Super Out Supriyadi. Free hit di arah belakang. Tembus on platform nothing. Para pasukan dari Aura Fire mereka kehilangan 2 pemainnya. Ini bencana. Tembus dari Dewa United Esports. Berhasilkan mereka mendapatkan kemenangan. Dan this is it. Looking for wipeout. Aura Fire. Mereka ditumbangkan. Dewa United teputnya
berhasil mendapatkan kemenangan pertama mereka.